والإسلام ديني ومحمدا رسول الله الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah di kesempatan hari Jumat yang penuh berkah ini, di tempat yang mulia ini, kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi apa yang dilarangnya. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ada sebuah amalan yang ringan dilakukan, memberatkan timbangan, dicintai Allah yang Maha Penyayang, memasukkan seseorang ke surga yang penuh kenikmatan dan menjauhkannya dari neraka yang penuh siksaan. Namun seringkali dilalaikan oleh banyak orang, yaitu zikrullah atau zikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit." Rawahul Bukhari. Yang artinya, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, zikir kepada Allah bisa dilakukan dengan hati atau dengan lisan. Zikir dalam hati artinya menghadirkan dalam hati rasa takut, pengagungan dan cinta kepada Allah Ta'ala. Zikir hati seperti ini lebih utama daripada zikir lisan yang tidak disertai menghadirkan dalam hati rasa takut, pengagungan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama dan sempurna adalah menggabungkan antara zikir lisan dan zikir hati. Kemudian zikir lisan yang disertai zikir hati tidak seyogyanya ditinggalkan hanya karena khawatir disangka orang lain berbuat riya atau melakukan perbuatan baik dengan tujuan mendapatkan pujian dari orang lain. Semestinya yang dilakukan adalah tetap berzikir dengan lisan dan hati dan berusaha untuk melakukannya dengan tujuan mengharapkan ridha Allah semata. Karena meninggalkan perbuatan baik yang disebabkan manusia juga tergolong riya, sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Al-Fudail bin Iyad rahimahullah.
Seandainya kita selalu khawatir akan omongan dan sikap orang lain tentang apa yang kita lakukan, maka akan tertutup banyak sekali pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apakah yang dimaksud zikir kepada Allah? Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Al-Azkar, ketahuilah bahwa keutamaan zikir tidak terbatas pada tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan semacamnya. Bahkan setiap orang yang berbuat ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Demikianlah yang dikatakan sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu an dan para ulama lainnya. Imam Atta, salah seorang ulama di kalangan tabi'in rahimahullah, berkata, majlis zikir adalah majlis halal dan haram. Bagaimana engkau membeli dan menjual, salat dan berpuasa, menikah dan mentalak, berhaji dan semisalnya. Masyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wal-dzakirina Allah katsira wal-dzakirati 'adda Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang artinya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, maka Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 35. Apakah yang dimaksud banyak berzikir dalam ayat di atas? Menurut sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud banyak berzikir kepada Allah dalam ayat tersebut adalah berzikir kepada Allah setelah salat 5 waktu, pada pagi dan petang, ketika akan tidur, ketika bangun dari tidur, ketika berangkat dari rumah dan pulang ke rumah. Sedangkan Imam Mujahid rahimahullah mengatakan bahwa tidaklah seseorang disebut banyak berzikir sebelum dia berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Berbeda dengan dua pendapat di atas, Imam Atta rahimahullah mengatakan bahwa barang siapa yang mendirikan salat 5 waktu dengan sempurna, maka ia tergolong sebagai orang yang banyak berzikir. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-lail fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba fi adh-dhakirin Allah katsira wadh-dhakirat." Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Yang artinya, jika seseorang membangunkan istrinya pada waktu malam, lalu keduanya salat 2 rakaat, maka keduanya tercatat ke dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bacaan-bacaan zikir sangat banyak ragamnya. Di antara sekian banyak bacaan zikir, manakah bacaan yang paling utama? Bacaan zikir yang paling baik dan paling utama adalah tahlil La ilaha illallah, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut ini. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah allimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yuba'iduni minan nar. Qala idza 'amilta sayyi'atan fa'mal hasanatan fa innaha bi'ashri amsalha. Qala qultu ya Rasulullah la ilaha illallah minal hasanati hiya. Qala hiya ahsanul hasanat. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku ilmu yang mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka. Beliau bersabda, jika engkau mengerjakan keburukan, maka lakukanlah kebaikan, karena satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah termasuk kebaikan? Beliau bersabda, la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mengenai adab berzikir, Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menjelaskan bahwa di antara adab berzikir adalah jika dilakukan duduk dengan duduk, maka hendaklah duduk dengan menghadap kiblat.
penuh dengan perendahan diri, khusyuk, tenang dan menundukkan kepala. Hendaklah berzikir di tempat yang tenang, jauh dari hal-hal yang mengganggu pikiran, dan tempat itu bersih seperti masjid dan tempat-tempat lain yang dimuliakan. Hendaklah mulut dalam keadaan bersih. Jika mulut bau, maka hendaklah menghilangkannya dengan bersiwak atau gosok gigi. Ketika berzikir, hendaklah merenungkan dan meresapi makna bacaan zikir yang dibaca. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, seorang mukmin yang memperbanyak zikir dalam semua keadaannya, terutama dengan zikir-zikir yang warid yang diajarkan oleh Rasulullah, maka akan bersinar hatinya. Semua kegelapan akan sirna dari hatinya, jernih jiwanya, cemerlang pikirannya, dan dihindarkan dari godaan syaitan. Dengan berzikir kepada Allah pula turun ketenangan dan ketentraman pada hati seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, terakhir kami mengingatkan kepada jamaah sekalian supaya manfaat dan keutamaan zikir bisa kita rasakan serta pahala dari zikir bisa kita dapatkan. Maka kita harus membaca zikir dengan benar sesuai tempat keluarnya huruf, disertai dengan kesungguhan, niat yang ikhlas dan kekhusyukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa aqulu qawli hadha fastaghfirullahal 'azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsanih. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين
وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها ما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر.